Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 12 Mei 2026. Judul renungan hari ini adalah Pewahyuan Sejati tentang Kasih Allah. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, yang berbunyi, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Banyak orang memiliki definisi kasih mereka sendiri, karena kata kasih sudah ada, bahkan sebelum Yesus datang. Orang-orang menggunakannya dalam bahasa sehari-hari mereka. Kata itu tidak diciptakan ketika Yesus datang. Bahkan dalam ungkapan Yunani, kasih, yang diterjemahkan sebagai agape, adalah kata yang dikenal. Mereka menggunakannya dalam percakapan sehari-hari mereka. Jadi mereka sudah memiliki gagasan tentang kasih. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah definisi sejati dari kasih Allah. Dia adalah manifestasi dan ekspresi nyata dari kasih Allah ketika Dia berjalan di bumi. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu berdiam dalam daging manusia dan dimanifestasikan kepada kita dalam pribadi Yesus. Ketika Dia berjalan di bumi, kasihlah yang berjalan, berbicara, menyentuh, dan mengubah hidup. Ketika Ia memasuki bait Allah dan berkhotbah, Ia adalah kasih Allah yang berkhotbah. Ketika Ia menyembuhkan orang sakit, Ia adalah kasih Allah yang menyembuhkan mereka. Bahkan ketika Ia membuat cambuk dan membalikkan meja para penukar uang di bait Allah, itu adalah kasih Allah yang termanifestasi. Jangan salah paham, definisi kasih menurut manusia tidak akan pernah menentukan bagi Allah apa itu kasih. Yesus Kristus adalah kasih Allah yang datang kepada kita dalam daging. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, Ia mewujudkan segala sesuatu yang disebut kasih. Karena itu, untuk mengenal kasih, engkau harus mengenal Tuhan Yesus. Untuk memahami kasih, engkau harus melihatnya melalui Dia. Tuhan Yesus adalah pewahyuan kasih Allah yang sempurna dan lengkap bagi umat manusia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepadaku dalam Kristus Yesus. Aku hidup dalam kesadaran akan kasih-Mu, mengungkapkannya dengan hikmat, kebenaran, dan kuasa. Hidupku mencerminkan kasih Kristus dalam tindakan, membawa kesembuhan, kebenaran, dan transformasi bagi duniaku, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 3 ayat 16, Roma 5 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 9. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini, dengan sadar, aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya!
Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.